Dari tadi kan mengatakan orang tua, orang tua, orang tua, orang tua ya. Iya. Sedangkan pada saat ini ya, banyak fenomena yang terjadi ya, banyak anak itu yang dengan orang tua saja kan tidak terlalu peduli, bahkan Iya. sopan santunnya juga sudah mulai hilang. Rasa takutnya juga kepada orang tua itu sudah mulai hilang. Iya. Bahkan banyak orang tua yang memang akhirnya sampai mendewakan orang tua, mendewakan anaknya gitu kan, semuanya Masya gitu Allah. kan. Itu kan ada plus minusnya dan yang lain. Sebenarnya makna dari orang tua itu menurut Bang Arif sendiri apa? Jikalau Anda ingin mendapati surga, maka lihatlah orang tua kalian. Jikalau Anda ingin melihat surga, maka pandangilah kedua orang tua kalian. Jagalah dia. Itu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau engkau ingin surga, jagalah ayah dan ibumu. Namun jikalau engkau tidak ingin surga, ia abaikan mereka. Itu sudah menjadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabrina, teman-teman semua, muliakan orang tua, hargai orang tua, pandangi dengan pandangan yang rahmat dari saya. Ini penting. Nah, saat sekarang ini, itu Mas Limi, ya mungkin dikarenakan sudah berubah zaman, berubah tingkah laku manusia, karakter manusia dengan teknologi, ya, dengan Masya Allah ya, beda dengan kita yang dulu, yang teknologi masih terbatas, begundal, masih terbatas, masih terbatas. Ya. Kita sebenarnya terbatas saja. Terbatas ya. Jadi di daerah dengan kota itu perbedaannya sangat jauh, sangat jauh. Gitu ya. Saya waktu dulu masuk ke Malang pun juga banyak kaget dengan teman-teman gitu. Beda lah. Beda ya. Penampilan, kemudian fashion, teknologi yang mereka pegang. Lifestyle juga beda. Ya? Iya gitu kan. Dulu itu masih ngerasakan, saya pernah karena pulsa masih mahal, saya nelpon orang tua itu nekat di warnet, wartel. Belum ada paket ya? Belum. Dulu masih telepon biasa pulsa. Jadi iya. kita nelpon itu 10.000 itu paling cuma buat berapa ya? 10 sampai 30 menitan. Harus paketan dulu, harus dihitung kan. Tahun berapa itu? 2008. Itu sama ya, 2008 ya. Iya. Satu angkatan kita ternyata. Baru mulai masuk ke Malang kuliah 2008. Oh, iya, siap. Jadi dengan PD-nya. Nah, pengalaman dulu sama itu, datang ke wartel, PD, telepon orang tua. Menit pertama, wah masih kelihatan cuma 2.000 gitu kan. Sudah masuk ke menit ketiga udah jadi 7.000 sampai 8.000. Menit keempat kelima langsung, Bu, dah dulu ya, 10.000 ya. Cukup ya, sehat-sehat ya gitu. Saya tutup sudah bayar 10.000 gitu. Karena kantongnya ya pas-pasan. Iya betul. Iya, kata mahasiswa soalnya. Sangat sekali. Kita harus benar-benar survive lah, berhemat. Untungnya di tahun dulu awal masuk Malang itu saya masih merasakan menemukan makan itu lalapan itu kalau tidak salah 6.000, 7.000-an. Itu sudah sangat banyak gitu. Dulu sangat banyak. Cukup ya. Iya, sudah cukup untuk porsinya Mas Hilmi cukup ya. Sudah untuk mahasiswa bisa hidup sudahlah gitu. Siap. Alhamdulillah. Ya. Untuk kehidupan di Yaman sendiri ya tentunya sama seperti di Indonesia, namun sangat di satu sisi juga berbeda dengan tentunya ya. Karena kalau sudah beda tanah itu biasanya juga beda karakter. Tanah Jawa dengan tanah Sumatera itu juga beda ya, untuk karakter manusianya. Sama negara Yaman atau negara. Nah, Yaman sendiri itu adalah aslul Arab. Jadi asalnya negara Arab, asalnya orang Arab itu dari negara Yaman itu Mas ini. Sebenarnya asal Arab itu, asal orang Arab itu asal muasalnya menurut tarikh al-Arab ya. Sejarah Arab, bangsa Arab itu aslinya adalah dari negara Yaman. Dari Yaman nanti dia akan berkembang kembali, musta'arab jadinya. Jadi perkembangbiakan orang-orang Arab ke Saudi nantinya. Makanya ada hijrahan dari Yaman itu menuju ke Madinah. Ada hijrahan menuju ke Makkah al-Mukarramah, ke Hijaz ya, kemudian Syam dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi betul ya. Dari suku atau Bani Qahtan sama Bani Adnan. Dua kubu ini nantinya akan melahirkan itu banyak-banyak titisan istilahnya ya. Keturunan di orang Arab. Jadi kalau Arab sih al-Arab, kalau keturunan Arab atau peranakan Arab itu al-Musta'rab. Al-Musta'rab dalam tarikh al-Arab. Nah, cara baru itu. Betul. Jadi karakter
orang-orang di sana namanya orang Arab ya kan keras ya, jadi mereka punya pendirian, ya kalau mereka A ya A, B ya B, kan begitu. Namun tadi itu Mas Hilmi, kalau mereka kufur istilahnya itu durhaka banget. Kalau munafik yang munafik banget, iya perilakunya. Jadi kalau istilahnya bisa ke kiri ekstrim, kalau ke kanan ekstrim gitu loh. Nggak setengah-setengah, kayak kita Nggak. ya. Kayak kita enggak ya. Iya. Jadi setengah-setengah. Jadi benar-benar kalau munafik benar dia. Ya. Kalau kafir ya kafir benar gitu kan. Kalau muslim beriman ya beriman benar. Kalau dia muhsinin artinya orang dermawan betul. Nah, ini karakter negara Yaman. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi memang karakter di sana memang punya prinsip. Ya, prinsipnya ya tadi, kalau hitam ya hitam, kalau merah ya merah, kalau putih ya Mbak Sabrina. Makanan kesukaan Mbak Alif dia Makanan ya, kesukaan ya. Ya nasi kebuli. Ya, bukan nasi ngebuli, bukan nasi ngebulin ya. Ya. Nasi kebuli itu kalau di Indonesia itu mungkin kayak nasi kuning. Nasi kuning. Tapi di sana rempahnya beda, sama pakai ada kabulaga, ada cengkehnya, sama apa dagingnya di sana itu unta atau domba ya. Domba, kambing. Kalau di sana domba. Kalau di Indonesia kan kambing gitu kan. Kalau di rata-rata apa daerah timur itu domba. Itu jadi kalau bahasanya kebuli sini ya. Di sana bahasanya itu adalah mathut. Nah, kalau bahasa Arabnya mathut namanya ya. Ada lagi namanya sama apa? Biryani ada juga ya. Beda. Biryani, ya? Mathut itu sama. Oh, sama. Beda. Kalau di sini mathut itu kapsah kalau di sini. Kalau biryani itu ya kebuli itu. Iya. Makanya saya bingung loh. Di sini istilahnya berbeda gitu. Mungkin di negara Mesir mungkin ya sama ya seperti ini. Kalau di Saudi kapsah ya kapsah, bukan mathut ya. Kalau kita Yaman mathut namanya. Itu ciri khas makanan dan itu saya suka. Ada juga fried chicken ya. Namanya brus gitu ya. Brus ya, bukan Bruce Lee. Brus ya Mbak Sabrina ya. Brus itu kayak fried chicken gitu ya. Di sini ada hisana, ada sabana, kebuli itu ya. Nasi kebuli. Dan ayam apa namanya? Bukan ayam, bukan ini ya, tapi kambing. Kambing. Lebih ke kambingnya. Karena untuk supaya kuat fisik. Nah, itu. Badannya semangat belajar besar, gitu kan ya. Besar semua ya di sana. Iya, jadi kuat-kuat supaya juga kalau olahraga juga kencang kan larinya. Begitu. Perbedaan tinggal di Yaman sama di Indonesia jelas berbeda. Tadi sudah saya katakan beda tanah, juga beda karakter orangnya. Ya. Di Indonesia lebih nyaman, ya. Kemudian penghijauan, kita tahu ya. Masya Allah, apalagi masuk ke Malang, wah ini sudah kayak surga. Makanya orang Arab kalau datang ke Indonesia, wah Bogor, ke Malang, jannah, surga gitu ya. Surga. Kalau di sana emang jarang. Tapi sekarang itu sudah mulai mereka. Ya? Tapi sekarang sudah mulai mereka. Karena tadi akhir zaman. Iya. Tanda-tanda kiamat itu adalah nanti bangsa Arab itu, tanah Arab itu akan menjadi hijau. Ya. Itu diantaranya. Dan mereka sudah mengupayakan air. Betul. Mulai muncul air di sana. Mereka sudah mengupayakan untuk penghijauan di sana. Masya Allah. Ya. Sebaiknya jangan ya. Ya. Biar agak lebih panjang ya waktu kita ya. Paling tidak kita menyiapkan diri dulu lah. Iya betul gitu ya, memperlambat ya datangnya hari kiamat. Terus, itu ya. Kalau dengan di sana apakah juga ada orang-orang yang dengan kondisi disabilitas itu Bang Arif pernah ketemu interaksi dengan orang-orang di Yaman yang mengalami disabilitas di sana itu gimana? Tentunya sangat Masya Allah ya, banyak gitu ya. Ada banyak yang kita temukan, bahkan Masya Allah yang kita anggap ya di luar daripada kendali itu, ternyata mereka lebih beradab dibandingkan mereka yang tadi yang saya katakan normal. Walaupun normal juga yang standarnya ya ke kiri atau ke kanan, ke tengah, di luar daripada itu atas, ya. Saya pernah mendapati orang yang bahkan lebih parah disabilitasnya begitu kan ya. Biasa di sana secara ini tradisi kita kalau kita mau masuk ke dalam mobil, masuk ke dalam taksi Mbak Sabrina atau masuk kemanapun lah ya, nah kita ucapkan assalamualaikum. Ya, kita ketemu sama orang di jalan, assalamualaikum. Jadi emang tradisi salam itu di sana itu sangat luar biasa. Nah, suatu ketika saya salam kepada orang yang
bukan disabilitas, orang yang normal Ya. gitu ya. Assalamualaikum. Kadang ada yang nggak jawab, ada yang jawab, gitu kan ya. Tapi ketika saya assalamualaikum kepada orang disabilitas, mereka menjawab waalaikumsalam. Mereka yang lebih care, Lebih beradab gitu kan ya. Betul. Subhanallah, dan mereka tahu ketika waktu sholat mereka sholat berjamaah, begitu kan ya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ya. Dan mereka, ya saya anggap, masya Allah ya, istilahnya lebih beradab ketimbang yang mereka yang memiliki akal tapi tidak tadi ada kutip ya, tidak beradab, gitu kan ya. Apa ya? Contohnya perang saat ini juga, mereka kan orang-orang beradab, maksudnya orang-orang yang berakal, Ya. tapi mereka nggak ada adab. Ya, mereka menggunakan kekuatan politiknya, kekuasaan politiknya untuk menguasai hawa nafsunya, kan? Dibandingkan dengan mereka yang disabilitas kan jauh gitu ya dari tanda kutip kemanusiaan dan keberadabannya. Ini yang kita miris sekarang untuk apa namanya penduduk Timur Tengah, terutama mereka-mereka yang dengan kepentingan ideologinya Ya. ingin menguasai suatu negara. Ya, kita sampaikan Ya. ideologi itu dan yang Betul. lain itu, tapi apakah pada saat Bang Arif di sana itu fasilitas, maksudnya dari bangunan, dari apa itu ramah nggak untuk disabilitas? Karena kan kalau di Indonesia sendiri, Sabrina sendiri kan pasti banyak ya nak ya, kamu mengalami kesulitan ya, jalan ke mall pun pasti sulit karena kan pakai apa eskalatornya yang apa kayak tangga, bukan yang dorong yang barang. Itu pun kan beberapa tempat kan tidak ada, kemudian lebarnya, kemudian kayak Sabrina tiap kali kalau dia berada di sekolah juga kan beberapa titik kan juga dia masih mengalami kesulitan. Kenapa? Karena aset fasilitasnya itu kan Betul. belum ramah. Nah, pada saat dulu panjenengan di sana itu apakah fasilitasnya itu, karena kan daerah pegunungan juga tadi kan, kemudian ada apa, pastinya kan banyak itunya juga. Betul. Di sana lebih diprioritaskan yaitu penempatan markas istilahnya ya, itu di Ma'had Tahfidzul Quran. Jadi mereka yang disabilitas kemudian penyandang Ini tadi kampus itu juga nerima berarti? enggak kampus sebelum masuk kampus ya. Oh ini Ini sebelum kan wilayah. SD, Ini SMP, pendidikan ya. Saya kira Pendidikan. kehidupan masyarakat. Enggak. Ini pendidikan. Kalau udah besar kayak itu masing-masing ya. Tapi kita pendidikan asas itu adalah waktu ketika itu masih berjenjang usia sekolah. Itu masa-masa sudah kuliah. ada. Itu ada markas tahfidzul Quran ya. Mereka kalau misalnya disabilitas seperti itu, mereka menggunakan Quran yang Baler. ya, itu Ya. seperti itu. Apa namanya nih? Baler ya. Jadi huruf timbul ya. netra. Bisa, jadi banyak sarana. Bisa mungkin baler itu sendiri, ada juga dia menggunakan suara, mediasi suara. Ya. Yang mediasi suara. Yang kan suara kan memang luar biasa ya. Sangat tajam begitu ya bagi mereka yang banyak yang seperti ini itu Mas Kilimi ya, Mbak Sabrina ya. Dan alhamdulillah mereka banyak yang sukses gitu ya. Banyak yang berhasil. Jadi ulama, menjadi penulis, menjadi Masya Allah ya, pembicara umum gitu kan ya. Nah, karena ada 1-2 fakta sih Ustaz, Bang Arif, yang pernah saya temuin juga. Saat seseorang, nggak tahu apakah ini benar apa enggak, mungkin nanti bisa di cross check ya, saat seseorang itu kehilangan satu indranya atau kemampuannya itu, indera yang lain itu akan semakin kuat. Bisa jadi kan saudara-saudara kita yang mengalami hambatan di penglihatan itu tadi harus pakai Baler atau pendengaran itu kan, betul, yang mengalami itu kan akhirnya pendengarannya itu kan semakin dia tajam sehingga benda jatuh di mana pun kan bisa dengar ya. Oke, jadi kan tadi Mas indranya itu kan yang lainnya kan diperkuat, ya kan. Nah dari situ kan akhirnya kan kita tentang potensi besar manusia itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang terbaik dalam satu ayat ya. Jadi di surat Al-Insyirah. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi benar-benar fi ahsani taqwim. Jadi bukan seperti malaikat, bukan seperti jin misalnya. Kita manusia ini komplit dengan hawa nafsu, dengan akal, dengan indrawi yang sempurna begitu. Nah, ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hamba Allah diuji dengan mungkin kekurangan secara indrawinya, dari pendengarannya mungkin atau dari penglihatannya ataupun yang lainnya. Ini satu sisi Allah pasti akan lebihkan potensi dia di indera yang lain.
Ini yang sudah menjadi sunatullahnya Allah, atau kita bicara itu hukumnya Allah. Begitu ya. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ridho atau tidak ridho kita, ya, sunatullah itu akan terus berjalan. Iya. Bisa jadi dia kekurangan fisiknya kurang, indrawinya mungkin Allah uji dengan, tapi dia kedekatan di setianya dia, kemudian taatnya dia, ya, patuhnya dia, ini lebih daripada mereka-mereka yang diberikan indrawi yang luar. Insya Allah. Dan ini banyak kejadian yang sudah fakta seperti itu, Sabrina. Jadi jangan kita anggap wah, ya, banyak orang yang masya Allah ya secara fisik, namun mereka berhasil untuk mengubah dunia. Betul. Banyak itu kan yang dibandingkan dengan kita yang namanya yang makhluk normal, kemudian mana istilahnya harga diri kita, wujud kita. Ya, di mana wujud kita, di mana istilahnya kelakuan moral kita gitu kan ya. Nah ini tentunya sangat berbeda jauh ya dengan kebermanfaatan dari teman-teman, dari saudara-saudara kita yang diberikan Allah ujian seperti ini itu Mas Hilmi. Masya Allah ya, Masya Allah. Sabrina, ada pertanyaan lagi? Bang Arif? Bang Arif? Jadi sebenarnya tidak bersemangat mereka bahwa Ya. Anggap kekurangan ini sebagai ujian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah takdirkan, kodratkan kepada kita, selama kita bersyukur kepada Allah, itu artinya kita bersyukur kepada diri kita sendiri. Jadi, wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi. Barang siapa dia bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas pemberian Allah, nikmatnya Allah, ujiannya Allah sekalipun, maka dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Ingat, Mbak Sabrina, dunia ini hanya ujian sementara. Ya, ujian sementara. Tidak akan kita selamanya hidup abadi. Saya, Mas Hilmi, Mbak Sabrina, itu bakti akan mayit, akan menjadi seorang mayit, seorang jenazah. Nggak ada hidup abadi. Nanti setelah kita meninggal dunia akan dimintai pertanggungjawaban amal perbuatan kita. Nanti di akhirat nanti tidak ada lagi stabilitas, tidak ada. Mbak Sabrina menjadi seorang bidadari yang gitu kan ya. Masya Allah. Ya di surga seperti itu. Mas Hilmi ya, menjadi seorang penghuni surga yang Masya Allah dengan kekuatan fisik yang tinggi, yang lebih ini udah tinggi, tapi tinggi lagi nantinya, ya, gitu kan ya. Yang dikasih yang iya. di makam saya kegeser Ustaz. Nah, jadi kita menganggap dunia ini adalah sementara. Jadi apapun yang Allah berikan ujian itu kepada kita, bersyukur kita kepada Allah. Barangkali dengan ujian itu kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, begitu kan ya. Kalau kita udah dekat sama Allah, ilmu itu kan deras masuk. Betul. Deras ilmu apapun ya, ilmu matematik, ilmu dunia atau ilmu akhirat, terus akan kita dapat. Jadi istilahnya itu motivasi besar kita itu adalah Allah. Ingat, selama kita ada Allah, aman semua, kecil semuanya. Di hati kita ada Allah, semuanya kecil dunia ini. Ingat itu Mbak Sabrina, ya. Selama itu ada Allah, Allahu Akbar dalam hati kita, semuanya dunia ini kecil di mata kita. Itu yang menyemangati kita. Nanti yang kita bawa sampai alam barzakh, sampai alam kubur, sampai alam akhirat nanti itu Allah Subhanahu wa taala. Sabrina semangat terus. Pokoknya untuk teman-teman semua, untuk Mbak Sabrina, semua kita, Mas Hilmi, ya, yang normal ini, ya semua normal, pokoknya nggak ada yang nggak normal, normal semua, karena Allah sudah ceritakan seperti itu memang. Tinggal kita sendiri yang nantinya. Kalau menurut saya kan kita semua kan menuju kepada kebutuhan khusus. Ya, sekarang saat ini saya kan kalau lepas kacamata ini kan saya juga low vision, saya kan berkebutuhan khusus. Betul. Bang Arif, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Mungkin next time kita undang lagi ya. Siap. Dengan hal-hal yang menarik ya Sabrina. Karena kalau misalnya kita fullkan ini nggak habis-habisnya itu ya. Sabrina, ya. Nanti Sabrina bisa tanya-tanya lagi waktunya juga dan yang lainnya dengan tema-tema menarik lainnya. Insya Allah mungkin nanti Bang Arif bisa apa ya ke teman-temannya atau apa yang punya kisah menarik pun mungkin kita undang lah. Insya Allah. Terima kasih Pak. Iya Mbak Sabrina, sama-sama Mbak Sabrina. Semangat terus Mbak Sabrina. Ya, Bismillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Kalau punya request bahasa di video selanjutnya bisa komen di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.